Ya, apa kau? Kaget kau? Untunglah. Kami bukan perempuan kayak di Kristen. Kalau perempuan di Kristen satu burung laki cuman untuk dia aja. Otak. Ya. Kawan-kawan, pada sore hari ini saya mau membahas Uniriva. Uniriva ini orang yang paling hebat kulihat di muka bumi ini, kawan. Tapi sama seperti tadi, namanya Oon itu tidak bertepi ya. Apa yang dia ucapkan dia nggak paham. Selalu kejadiannya begitu dan begitu aja terus ya. Dia nggak paham. Ya, oke. Sebelum ke sana saya putarkan dulu bagaimana mulut Uniriva ini merasa dia sudah paling hebat dan paling benar ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak paham apa yang dia ya. Tapi memang sulit kalau Uculim ini pandainya itu. Gak akan pandai-pandai kawan. Asal nyap-nyap aja. Sekarang kita saksikan dulu ya apa ucapan Uniriva ini sebagai berikut. Saya putar dulu. Berarti toko-toko Bible model perempuan rendahan. Kau bangkit di hari ketiga. Itu dia punya nafsu. Buktinya dia makan ikan goreng. Andai ada aku disuruh bikinkan rendang dimakan sama Tuhan kau itu. Kau bilang pula gak ada nafsu Tuhanmu. Agak lain kalian di Kristen ini semuanya ya. Pandai-pandainya kalian yang pindah Yesus gak bernafsu lagi. Emang kurang ajar kalian lama-lama. Ngerti gak kalian apa nafsu? Saat ibu kawin sama suami ibu di surga, oke? Terus suami ibu kawin sama bidadari yang lain, berarti sama wanita lain di surga. Nggak cemburu ibu? Yang cemburu aku atau kau? Kok kau yang cemburu? Kalau aku nggak cemburu kenapa? Kok kau merasa laki aku yang tidur dengan perempuan lain? Kok kau yang merasa cucu? Aku lah. Kayak mama kurang belanja kau. Orang yang punya rumah tangga, kau yang ngatur-ngatur rumah tangga orang. Kalau aku izinkan suamiku menikah, sekarang aku tanya, kau yang sakit hati atau aku? Itu mah urusan. Nah, kalau aku nggak sakit hati, kenapa kau yang ngurus? Ngapain kau ngurus rumah tangga orang? Kau laki-laki atau perempuan ini? Kenapa kau kayak Veniros kau ngurusin rumah tangga? Kita bahas tentang esensi surga. Ada-ada aja kau ya. Jangankan di surga, di dunia ini kalau aku punya laki yang berkualitas, suruh dia bebini lagi. Biar ada kawanku melayani dia. Apa kau? Kaget kau? Kami bukan perempuan kayak di Kristen. Kalau perempuan di Kristen satu burung laki cuman untuk dia aja. Otaknya kotor soalnya. Nggak mau aku berbagi burung. Pokoknya untuk aku aja. Pelit kalian, nggak mau berbagi. Padahal laki kalian selingkuh sana sini. Ini otak kalian kotor. Di sini. Sebentar, brother. Teman-teman di tap-tap layar dulu ya, teman-teman. Orang ini kenapa kok orang-orang Kristen ini suka goyang, komal goyang. Teman-teman di tap-tap layar ya. 300k. Goyang komal. Silakan dilanjut. Di tap-tap kencangnya. Usah ke surga. Di surga, dengar dulu, kau diam dulu. Wanita merendahkan dirinya sendiri untuk perihal burung. Oke, berarti ku tanya sama kau. Berarti perempuan-perempuan dalam kitabmu itu adalah perempuan-perempuan rendahan. Yakub istrinya 4. Lea, Bilpa, Zilpa itu perempuan rendahan 4-4-nya bini Yakub. Nenek moyang Tuhan kau itu perempuan rendahan 4-4-nya. Hah? Istri Yakub ada 4. Lea, Rahel, Bilha dan Zilpa itu perempuan murahan dan rendahan 4-4-nya itu. Iya. Itu nenek moyang Tuhan kau tuh rendahan perempuan-perempuan. Berarti Tuhan kau lahir dari perempuan-perempuan rendahan. Nggak malu kau berkata seperti itu. Sarah itu di poligami. Perempuan rendahan, murahan dia itu. Nenek moyang Tuhan kau loh. Waduh parah kali kau. Waduh. Kayak gini nih Kristen nih ajarannya nih. Merendahkan toko-toko Bible nih. Perempuan rendahan itu, perempuan murahan itu semua itu. Waduh. Di kitab kau tertulis Yakub itu punya bini 4. 2 budak, 2 adik-beradik. Kau yang bilang perempuan rendahan kalau mau dipoligami berarti perempuan rendahan. Berarti toko-toko Bible model perempuan rendahan. Berarti toko-toko Bible model perempuan rendahan. Kau bangkit di hari ketiga. Itu dia punya nafsu. Buktinya dia makan ikan goreng. Andai ada aku disuruh bikinkan rendang dimakan sama Tuhan kau itu. Kau bilang pula gak ada nafsu Tuhanmu. Agak lain kalian di Kristen ini semuanya ya. Pandai-pandainya kalian yang pindah Yesus gak bernafsu lagi. Emang kurang ajar kalian lama-lama. Ngerti gak kalian apa nafsu? Saat ibu kawin sama suami ibu di surga, oke? Terus suami ibu kawin sama bidadari yang lain, berarti sama wanita lain di surga. Nggak cemburu ibu? Yang cemburu aku atau kau? Kok kau yang cemburu? Kalau aku nggak cemburu kenapa? Kok kau merasa laki aku yang tidur dengan perempuan lain? Kok kau yang merasa cucu? Aku lah. Kayak mama kurang belanja kau. Orang yang punya rumah tangga, kau yang ngatur-ngatur rumah tangga orang. Kalau aku izinkan suamiku menikah, sekarang aku tanya, kau yang sakit hati atau aku? Itu mah urusan. Nah, kalau aku nggak sakit hati, kenapa kau yang ngurus? Ngapain kau ngurus rumah tangga orang? Kau ini laki-laki atau perempuan ini?
Kenapa kau kayak Veniros kau ngurusin rumah tangga? Kita bahas tentang esensi surga. Ada-ada aja kau ya. Jangankan di surga, di dunia ini kalau aku punya laki yang berkualitas, aku suruh dia berbini lagi. Biar ada kawanku melayani dia. Di dunia ini kalau aku punya laki yang berkualitas katanya. Pertanyaannya, suami Ripa berkualitas apa enggak? Berkualitas kawan. Aku dengar-dengar dia punya istri lagi. Tapi aku dengar loh ya. Dari orang-orang itulah. Entah dari si Goldian, entah dari siapa. Itu yang terdengar bahwa temannya Goldian menjadi madunya si Rifa katanya. Sehingga dia pergi dari kampung suaminya. Kalau enggak ngapain dia meninggalkan suaminya. Kita enggak tahu ya. Itulah isu yang beredar. Nah kemudian dia PC itu benar. Saya tahu video itu. Karena saya juga dikirimi dari HP-nya si Hendy. Hendy si Bojak ya, bukan Hendy Celebes. Hendy si Bojak. Dah. Sesudah itu itulah yang ada dan dia mengakui itulah kelakuan wanita Islam. Kita dengar ya, ini jelas dikatakannya kalau kami wanita Islam, tapi ini dia tidak mewakili Islam kawan. Ini hanya pengakuan dia saja. Padahal dia bukanlah mewakili wanita Islam dan wanita Islam tidak sebodoh dia ini dan wanita Islam tidak seoon itu. Kita dengar dulu ya. Ya, apa kau? Kaget kau? Kami bukan perempuan kayak di Kristen. Kalau perempuan di Kristen satu burung laki cuma untuk dia aja. Otak. Ya, kami bukan seperti wanita Kristen. Kami ini siapa? Dia pakai jilbab dan bernama Uniripa dan beragama Islam. Kami apakah dia dengan ada orang bicara di situ? Enggak ada. Makanya aku bilang dia jangan kalian anggap mewakili Islam. Dia hanya mewakili dia, mamanya, adiknya, pokoknya semua perempuan. Itu kalimat kami. Ya. Jadi sekalipun dia mengatakan tidak seperti wanita Kristen, bukan berarti bisa kita mengatakan bahwa dia mau mewakili wanita Islam. Enggak boleh kawannya. Biarlah Ripa dan mamanya saja. Enggak usah ikut adiknya. Ya adiknya juga ikut. Keluarganya yang perempuan itu yang dimaksudnya kami. Apa kata dia mengenai kami ini? Nah, kita dengar dulu ya. Taknya kotor soalnya. Enggak mau aku berbagi burung. Pokoknya untuk aku aja. Nah, dia mengatakan kalau seorang wanita tidak mau berbagi burung itu otaknya kotor. Mamaknya si Ripa begitu juga kawan. Burung bapaknya disuruh mamak si Ripa diocop-ocop sama laki perempuan lain. Iya gak percaya kan? Lihat pernyataannya. Kami tidak seperti wanita Kristen. Ya, egois katanya kan. Satu burung mau dikuasai di apanya sendiri, diusap-usapnya sendiri, enggak mau dia berbagi sama orang lain katanya kan. Berarti mamaknya si Ripa ini kawan. Makanya kan dari buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mamaknya si Ripa senang kalau bapaknya ini diumut-umut wanita lain burungnya di hadapan mamaknya. Makanya tahu. Ngerti kalian maksudnya? Ini bisa di rewind enggak ya? Enggak bisa ya. Oke, kita dengar lagi ya. Kita dengar dulu itu, ulang ya. Enggak bisa di rewind kawan. Ini mana? Ini dunia. Berarti tokoh-tokoh Bible model perempuan rendahan. Bangkit di hari ketiga. Itu dia punya nafsu. Buktinya dia makan ikan goreng. Andai ada aku di situ bikinkan rendang dimakan sama Tuhan kau itu. Kau ya, kita tidak usah dulu membahas apa namanya mengenai makan ya. Dia nggak ngerti nafsu yang dimaksud nafsu seksual bukan nafsu makan. Ada orang yang nafsu makannya rendah tapi nafsu seksualnya tinggi kan ada aja kawan ya. Tapi namanya oon ya begitu. Dia bangga mamaknya, burung bapaknya itu dihisap-hisap sama perempuan lain. Bangga kali kawan. Arti kata dia dihisap-hisap perempuan lain berarti kan melihat. Jadi mamak si Ripa ini melakukan yang namanya bukan Salome, satu batang rame-rame, sabare. Dilihat mamak si Ripa, jadi turunlah ke si Ripa. Ya. Makanya si Ripa mengadopsi ajaran itu ya. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini. Tunggu dulu. Kita lanjutkan lagi. Iya. bilang pula nggak ada nafsu Tuhannya. Agak lain kalian nih Kristen ini semuanya ya. Pandai-pandainya kalian memfitnah Yesus nggak bernafsu lagi. Emang kurang ajar kalian lama-lama. Ngerti nggak kalian hawa nafsu? Saat ibu kawin sama suami ibu di surga, oke? Terus suami ibu
kawin sama bidadari yang lain, berarti sama wanita lain di surga. Nggak cemburu ibu? Yang cemburu aku atau kau? Kok kau yang cemburu? Kalau aku nggak cemburu kenapa? Kok kau merasa laki aku yang tidur dengan perempuan lain? Kok kau yang merasa cucu? Suka aku lah. Kayak mama. Ya. Kenapa si Ripa mengatakan itu kawan? Karena dia PCS dengan pria lain selain suaminya kawan. Aduh. Aku kadang melihat kelakuan orang ini lawak-lawak. Kok kau yang cemburu katanya. Dia bangga kawan kalau burung suaminya itu dimut-mut sama banyak wanita. Ngeri ya, ngeri. Ini ajaran apa ini? Nggak ngerti aku. Dia pakai jilbab, dia mengaku Islam, tapi ajarannya seperti ini bukan ajaran Islam kawan. Ini adalah ajaran nafsu birahi si Ripa sendiri. Yang mana karena dia juga menjajakan tubuhnya untuk video-video call dengan wanita pria lainnya. Ngeri kawan, ngeri. Aduh. Ya lagi nih, apa ini inti pembicaranya dengar ya. Ini nih. Mama kurang belanja kau. Orang yang punya rumah tangga, kau yang ngatur-ngatur rumah tangga orang. Kalau aku izinkan suamiku menikah, sekarang aku tanya, kau yang sakit hati atau aku? Itu mah urusan. Nah, kalau aku nggak sakit hati, kenapa kau yang ngurus? Ngapain kau ngurus rumah tangga orang? Kau ini laki-laki atau perempuan ini? Kenapa kau kayak Veniros kau ngurusin rumah tangga? Kita bahas tentang esensi surga. Ada-ada aja kau ya. Jangankan di surga, di dunia ini kalau aku punya laki yang berkualitas, kusuruh dia berbini lagi. Di dunia ini kalau aku punya laki yang berkualitas, kusuruh dia berbini lagi katanya. Ini memang ajaran yang paling on yang pernah kita dengar. Ya, di mana-mana seorang wanita tidak mau dimadu. Hanya orang-orang on ini yang mau dimadu kawan. Karena mereka bangga. Bangga dengan apa? Keonannya. Bukan bangga dengan suaminya bisa madu orang. Enggak. Kalau enggak ngapain dia lari dari rumah suaminya kan. Ya tinggallah sama suaminya begitu ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang sering diungkapkan dia. Karena memang otaknya sudah rusak kawannya. Ini perlu kalian cermati baik-baik. Ini ajaran siapa? Apakah mereka mengikut Nabi mereka? Saya pikir enggak. Mana ada Muhammad mengatakan gitu. Ya. Habis itu kita dengar lagi apa dia bilang ya. Ini yang terakhir ya. Lihatlah. Ini paling puncak dia ucapkan apa? Dengar. Biar ada kawanku melayani dia. Apa kau? Biar ada kawanku melayani dia. Berarti dia mempraktekkan pesta seks itu sering. Ya. Keinginan otak dia melaksanakan pesta seks sering. Kebanyakan nonton film apa begitulah bokep dia. Jadi dilihatnya ada adegan seperti itu mau ditirunya. Sayangnya suaminya nggak mau main dua dengan dia. Karena dia kan sudah burik. Sudah kerempeng. Udah jelek karena sudah pernah video call dengan pria lain. Ya, katanya apa? Oh itu diedit. Orang yang mengedit sudah ada. Ini sudah mengaku katanya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kaget kau? Kami bukan perempuan kayak di Kristen. Kalau perempuan di Kristen satu burung laki cuma untuk dia aja. Otaknya kotor soalnya. Nggak mau aku berbagi burung. Pokoknya untuk aku aja. Kami bukan seperti wanita Kristen. Kalau wanita Kristen satu burung untuk dia saja. Otaknya kotor. Ini ajaran siapa ini kawan? Bukan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan. Justru baginda mengajarkan di surah 4 ayat 3. Kalau kau tidak dapat berlaku adil satu saja. Tapi dia bilang apa? Kalau orang yang bersuami satu, beristri satu, itu otaknya kotor. Kenapa? Burungnya mau untuk dia aja. Gak mau dibagi sama wanita lain katanya. Jadi si Ripa belajar dari mamaknya. Mamaknya si Ripa, dilihatnya burung bapaknya itu dibagi-bagi sama wanita lain kawan. Jadi dituduhnya orang Kristen. Padahal mamaknya yang suka seperti itu. Membagi-bagi kelaminnya, membagi kelamin bapaknya sama wanita lain. Dibilang dia kami. Kami itu kan bukan merujuk Islam loh, nggak bisa. Merujuk keluarga dia. Oh keluarga orang lain, mana mau orang lain gitu. Burungnya dibagi, nggak percaya, tanyalah. Siapa wanita yang waras? Contoh, si Nora. Mau nggak si Nora burung suaminya dibagi-bagi sama wanita lain? Waras nggak dia? Coba tanyalah. Pasti orang Islam pun tidak akan mau mengatakan. Contoh istri Pak Jokowi lah. Langsung kita bilang ya. Mau nggak dia misalnya seperti apa yang dikatakan si Ripa? Nggak mau. Jadi Ripa tidak mewakili Islam ya. Dan Ripa tidak sedang menjalankan ajaran Muhammad Rasulullah itu. Enggak. Tapi dia sedang menjalankan ajaran bapak dan mamanya. Kan dibilangnya kami.
Kami itu siapa? Tentu dia keluarga. Kalau keluarga lain nggak mau, contoh Pak Habibie, mana mau dia berbagi burung sama wanita lain. Contoh Pak SBY, contoh misalnya Pak Jokowi. Apakah mereka Kristen? Tidak. Apakah mereka bisa kita bilang seperti yang dibilang kami, bagian dari? Tidak bisa kawan. Jadi yang dimaksud Syarifah ini kami adalah mamanya. Dia, saudara perempuannya, itulah yang melaksanakan hukum ajaran seperti ini. Ini ajaran dari siapa? Itu dari bapaknya yang mendoktrin Syarifah dan anak-anaknya. Kalau kalian punya apa, burungnya harus dibagi-bagi. Jadi burung bapak Syarifah dimut-mut sama wanita lain. Dia senang kawan. Makanya kalimat dia kami. Tidak seperti wanita Kristen. Yang otaknya kotor. Masa burung suaminya milik dia sendiri gak mau dibagi-bagi. Luar biasa kan. Padahal kalau kita tanya Ibu Iriani Jokowi misalnya. Kita tanya misalnya Pak SBY. Kita tanya tapi Pak Habibie sudah almarhum. Siapa yang hidup setia? Kenapa Bapak tidak mau? Kenapa Ibu tidak mau? Pasti karena orang waras kawan. Tapi kalau kayak dia nggak waras. Sudah nggak waras. Jadi jangan kalian nanti buat alasan, argumen, dia mengatakan seluruh wanita Islam itu begini. Enggak. Dia tidak mewakili. Tapi dia mau mengatakan bagaimana keadaan di keluarganya, maka dia menggunakan kata kami. Bahwa di keluarga Syarifah, bapaknya burungnya sering dibagi-bagi di hadapan mamanya. Makanya dia tahu. Kalau enggak, dari mana dia tahu membilang kami? Jangan-jangan Syarifah pun ikut mengemut burung bapaknya. Kita kan nggak tahu. Praduga kita nih. Kan tidak dibilangnya. Penting istrinya mau membagi-bagi burung bapaknya. Sama siapa kita nggak disebutkannya. Sama siapa. Sama Ripa bisa jadi kawan, kita nggak tahu. Karena kalimatnya jelas. Kami tidak seperti wanita Kristen. Yang mana burung suaminya hanya miliknya sendiri. Otaknya kotor. Tidak mau berbagi sama wanita lain. Kan wanita lain dibilangnya. Ya, selain istrinya maksudnya kan. Jadi kita nggak tahu. Jadi kawan-kawan, inilah kengerian di ucilim-ucilim ini. Mereka nggak tahu apa yang mereka ucapkan, asal nyap-nyap kesannya hebat. Sesudah itu banyak ucilim mendukung dia. Padahal kalau waras orang ucilim itu, ditinggalkan Syarifah itu. Ngomong kau jorok kali, kotor kali. Saya wanita Islam loh. Pak Jokowi itu istrinya wanita Islam loh. Pak SBY, Pak Habibie, wanita Islam. Mereka tidak ada ucapannya seperti kau. Di mana kau bilang bahwa kau itu mau membagi-bagi burung suamimu untuk dimut-mut wanita lain. Gimana sih kau? Tolong dijaga lisanmu ya Rifa. Kan gitu kawan. Tapi karena yang menonton ini orang on semua, otaknya udah lari semua. Gak ada yang mau ingatkan Syarifah. Kenapa? Mungkin dia bagian dari kata kami itu. Ya. Jadi itulah kawan yang bisa aku jelaskan dalam tempo singkat ini. Bahwa bapaknya Syarifah, mama Syarifah itu bangga. Bahwa burungnya bapak Syarifah dibagi-bagi ke wanita lain. Pertanyaannya, itu dibagi-bagi gratis atau berbayar? Jangan-jangan bapak Syarifah gigolo. Kan iya, kita nggak tahu kawan. Dibagi-bagi. Oke lah kawan, itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin.